Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam mitigasi. Mari kita belajar mistik. Mitigasi sampah plastik. Apa itu? Mitigasi sampah plastik adalah upaya mengurangi dampak bahaya sampah plastik supaya tidak merusak lingkungan. Apa bahaya sampah plastik? Sampah plastik yang dibakar akan mencemari lingkungan karena dalam asap tersebut terkandung zat dioksin dan zat karsigonik yang apabila dihirup oleh manusia dapat menyebabkan berbagai gangguan kesehatan seperti gangguan sistem pernapasan, kanker, dan gangguan sistem syaraf. Pulau tak berpenghuni. Plastik baru bisa diuraikan oleh tanah setidaknya setelah tertimbun selama 200 hingga 400 tahun. Plastik akan menimbulkan zat kimia yang dapat mencemari air tanah dan tanah sehingga tingkat kesuburannya pun menurun. Plastik telah membunuh hingga 1 juta burung laut, 100.000 mamalia laut, dan juga ikan-ikan yang sudah tidak terhitung lagi jumlahnya dalam setiap tahunnya. Banyak hewan penyu di Kepulauan Seribu yang mati hanya karena memakan plastik yang dikira sebuah ubur-ubur, salah satu makanan kesukaan penyu. Pembuangan plastik secara sembarangan di sungai-sungai akan mengakibatkan pendangkalan sungai dan penyumbatan alirannya sehingga menyebabkan banjir. Sampah plastik yang dibakar akan membuat polusi udara karena ketika plastik dibakar, bahan kimia yang menjadi racun akan menyebar ke udara dan atmosfer menjadi terkontaminasi. Itulah tadi bahaya sampah plastik yang ada di sekitar kita. Mari kita ikut mitigasi sampah plastik dengan cara mengurangi, menggunakan kembali, dan mendaur ulang sampah plastik. Langkah yang pertama, mari kita mengurangi penggunaan sampah plastik dengan cara membawa tas belanja sendiri. Jadi ketika berbelanja di supermarket atau di pasar, kita membawa tas sendiri. Yang kedua, ketika kita ke sekolah, kita membawa kotak makan kita sendiri, jadi tidak perlu dibungkus dengan plastik. Yang ketiga, kita bisa mengurangi penggunaan tisu basah. Tidak perlu tisu basah, kalau kotor kita tinggal cuci tangan. Ketika ada pertemuan, kita tidak usah menggunakan air kemasan plastik, tapi bisa menggunakan dengan air yang direbus dan disajikan dalam gelas kaca. Oh iya, untuk mengurangi penggunaan sampah plastik, teman-teman bisa membawa botol minum sendiri. Hal lain yang bisa dilakukan untuk mengurangi sampah plastik yaitu tidak lagi menggunakan sedotan plastik untuk minum, bisa menggantinya dengan sedotan stainless steel. Langkah mitigasi yang kedua adalah menggunakan kembali sampah plastik. Kita bisa menggunakan bahan-bahan atau benda-benda yang dari plastik dan kita bisa menggunakannya kembali untuk hal yang lebih bermanfaat. Sebagai contoh, kita bisa membuat corong untuk deterjen. Bekas botol plastik bisa kita gunakan untuk corong pada bungkus deterjen. Salah satu benda yang kita gunakan kembali adalah bisa kita gunakan kembali untuk membuat penyangga gagang pel. Benda-benda plastik juga bisa kita gunakan kembali untuk membuat tempat menyimpan untuk pakaian-pakaian yang sudah kotor. Benda-benda plastik, salah satunya juga bisa kita gunakan untuk membuat pegangan sikat untuk cuci piring. Kita juga bisa menggunakan kembali benda-benda plastik untuk menyimpan sabun dan sikat gigi di kamar mandi. Berikutnya kita akan belajar terkait dengan mendaur ulang sampah plastik sehingga sampah plastik yang ada bisa kita rubah ke bentuk yang lain untuk bisa bermanfaat. Kita bisa membuat pot tanaman dari plastik-plastik atau sampah plastik yang ada.
Kita juga bisa loh menggunakan sampah-sampah plastik yang ada untuk bisa kita jadikan menjadi robot mainan. Ini ada ide yang cemerlang. Jadi kita bisa membuat tempat pensil dari sampah plastik yang sudah ada atau benda plastik yang sudah tidak terpakai. Sekalian belajar menabung, kita juga bisa membuat celengan plastik untuk bisa kita menabung. Kita bisa loh membuat bunga plastik dari benda-benda yang sudah tidak terpakai, sehingga ruangan kita bisa menjadi ruangan yang indah. Ini penting sekali, kita bisa membuat keranjang sampah dari benda-benda plastik yang tidak terpakai. Kita juga bisa membuat tas dan dompet dari plastik-plastik yang sudah tidak digunakan atau plastik sisa. Masih banyak benda-benda lain yang bisa kita buat dari sisa-sisa plastik atau sampah plastik yang sudah tidak terpakai. Mari kita ikut mengurangi dampak bahaya sampah plastik dengan cara mengurangi penggunaan sampah plastik, menggunakan kembali sampah plastik, dan mendaur ulang sampah plastik. Salam mitigasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.